Ya, Bang Raden, gimana nih untuk 3 tim yang lagi ada di zona degradasi nih? Wah, kayaknya agak berat banget emang tiga tim ini ya. Gimana ya menurut gua peluangnya kecil tapi setidaknya ada kesempatan lah. Ya, Iya, kita bahas aja kali ya di zona degradasi ini ya. betul. Oke, kita bahas untuk tim-tim yang lagi ada di zona degradasi, Bang Raden ya. Benar. Oke, lagi-lagi ngomongin sepak bola di Raden History. Ngobrolin Liga 1, Persib sudah pasti juara nih, Bang Raden. Ya, Namun zona degradasi juga nggak kalah sengit. pasti. 3 laga tersisa untuk semua tim di papan bawah. Nah, kali ini nih kita akan ngobrolin untuk zona rawan yang turun kasta nih, Bang Raden. Ya, Nah, gimana Bang Raden? Kita bahas tim pertama ini, yaitu Barito Putra nih, Bang Raden. ya. 3 laga tersisa melawan Persib Bandung, PSM Makassar, PSIS Semarang. Akan seperti apa nih kira-kira untuk Barito Putra, Bang Raden? Ya, apalagi nanti akan berhadapan lah pekan 32 ini menghadapi Bandung di Bil. Iya. Bandung sudah pastikan juara ya kan. Makanya. Bukan lawan yang mudah bagi Barito juga tentunya, walaupun memang ada kalau ibarat kata nih Bil ya, waktu itu PSM setelah menjadi juara kalah 4-0. Ya. Ya, terus Bali juga saat itu sudah menjadi juara kalah 3-0. Dan apakah ini tanda tanya nih, apakah Persib Bandung di kandang sendiri udah menentukan juara, apakah kalah nih? Ya kan, setidaknya ada faktor yang menguntungkan bagi Barito Putra Bil, dikarenakan mungkin Bojan Hondak memberikan kesempatan bermain. Ya. Karena gini Bil, kalau pemain yang belum 4 kali bertanding di timnya dan timnya itu menjadi juara, ada kemungkinan dia tidak dapetin trofi nanti di profilnya di Transfermarkt. Oke. Jadi ya mungkin Febri kan 2 lagi nih, 2 partai lagi nih. Dia Ya. kan udah 2 kan main dan bisa saja Febri dimainkan. Ya. Dan bisa saja masih ada pemain muda Ahmad Agung yang bisa dimainkan. Azikri juga bisa. Jadi mungkin rata-rata ini nanti Bojan Honda akan mencampur mix antara pemain mudanya dengan pemain seniornya. Nah, kalau misalkan mix, ini ada kesempatan peluang untuk Barito Putra karena Barito pasti akan memberikan seluruh kekuatannya untuk keluar dari zona degradasi. Nah, sedangkan nanti akan berhadapan dengan PSM Makassar, terus juga PSS Semarang. Nah, kalau untuk berhadapan dengan PSS Semarang, sebenarnya ini tim yang sama-sama sedang berjuang dari zona degradasi. Dan kalau bicara misalkan satu pertandingan itu dimenangkan oleh satu tim, maka bisa saja tim tersebut yang keluar dan satu tim yang bertahan yang turun kasta ke Liga 2 Bil. Oke, nah ngomongin tadi pemain-pemain yang bakal turun bagi Persib Bandung nih. Kemarin ada komentar kalau dia bilang katanya kayaknya nggak mungkin dah kalau lapis kedua atau pemain-pemain muda yang diturunkan karena Persib Bandung malah justru di akhir laga ini kudu harus menang di depan ribuan supporter di gelar juaranya Bang Raden. Ya, Nah, itu kan kalau menurut gua kan itu kan hanya tuntutan supporter saja ya, tapi kan yang lebih mengetahui kan berarti Bojan Hondak. Pasti juga Bojan Hondak sebagai pelatih dia memberikan kesempatan pemain muda Bil. Karena gua kalau misalkan kita bicara udah juara, ya sudah juara. ya. Dan pasti kan Bojan Hondak untuk memikirkan musim depan, apakah ada pemain muda yang layak di orbitkan atau tidak gitu kan. Makanya gua kenapa berbicara kemungkinan akan bermainkan pemain-pemain muda. Oke, terus ada dari PSS Sleman juga nih, sangat sulit sepertinya akan berhadapan dengan PSIS Semarang. Malut Barito Putra melawan tim yang saat ini di zona merah. Gimana nih peluangnya? Wah, pasti sengit banget ini Bang Raden. Gimana peluangnya Bang Raden? Sleman akan berhadapan dengan PSS Semarang dan Barito Putra yang berada di zona degradasi. Jadi laga tersebut benar-benar menentukan mereka nih Bil. Melawan PSS Semarang, melawan Barito Putra akan menentukan apakah PSS Sleman mampu memenangkan pertandingan atau justru langsung ke Liga 2. Dan kalau bicara peluangnya memang sangatlah minim kalau kita berhadapan dengan tim sebesar Malut United ya. Walaupun di atas kertas bola belum bermain, tapi Malut juga sedang menunggu untuk ke fase Asia kalau dia bisa terus konsisten dengan meraih kemenangan dan akan berduel dengan Persebaya dengan Dewa United. Nah makanya laga itu tidak mudah. Tinggal bagaimana laga melawan PSS Semarang, melawan Barito sebagai tim sama-sama penghuni zona degradasi. Dan itu laga yang harus dimenangkan oleh Sleman. Dan kabarnya juga Semarang juga sudah nampaknya sudah lelah ya untuk berjuang. Dan itu ada keuntungan untuk PSS Sleman. Dan semoga saja laga tersebut tidak ada hal-hal yang notabene tanda kutip dan bisa saja dipimpin oleh wasit yang berlisensi FIFA untuk biar menjaga keadilan di dalam sepak bola Indonesia.
Karena kita tahu nih laga PSS Sleman melawan PSM Makassar bahkan sudah disinggung oleh Pak Erick Thohir di mana kalau untuk Yuran Fernandes sebagai pemain dari PSM Makassar karena dia menjelekkan liga kita sendiri Bil. Padahal dia berkarir di Liga Indonesia ya terkait masalah ya pokoknya pertandingan tersebut lah. Dan Pak Erick Thohir juga bilang bahwa ya kalau seperti itu kalau kalian ingin mencari nafkah di sini ya kalau kalian masih menjelekkan lebih baik pindah keluar. Dan itu udah alarm berbahaya bagi PSSI untuk memberikan kepada pemain ya. Tapi emang tidak boleh Bil sebenarnya. Ya. Boleh lu merasa kecewa ya. Boleh. Tapi tidak boleh menjelekkan liga itu karena lu mencari nafkah di Liga Indonesia. Nah, kita balik lagi pertandingan PSS Sleman akan berhadapi dengan Maluku United. Kalau menurut gua ini laga yang nggak mudah justru. Terakhir ya lawan Maluku United itu laga yang tidak mudah bagi PSS Sleman. Kalau dia bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Semarang, melawan Barito, maka penentuan terakhirnya adalah melawan tim dari Maluku United walaupun kemarin sudah menang di atas kertas melawan PSM Makassar ya. Seperti itu sih menurut gua. Oke, kita lanjut untuk dari tim PSIS Semarang nih, juga sebagai juru kunci dia Barade nih. Ya. Yang akan melawan PSS Sleman, Persija Jakarta dan Madura. Lawan juga nggak mudah nih. Aduh, Persija sama Madura di sini Barade nih. Kira-kira apa nih yang akan terjadi nanti pertandingan nih? Ya kalau kita bicarakan untuk Madura dengan Persija memang lawan yang berat bagi PSS Semarang ya. Setidaknya itu lagi yang berat cuma ya. tanda kutip Baraden Persija juga dari kemarin kalah mulu. Ya tanda kutip itu. Sedangkan Madura juga sedang ingin mengamankan akibat kalah lawan Semen Padang Bil ya. Kalau bicara peluang dari kubu PSS Semarang memang sangatlah berat Pak gue pribadi untuk musim ini dan gue sayang menyayangkan tim dari era Persikatan kalau sampai benar-benar turun kasta ke Liga 2. Wah ini nggak bisa dibayangkan ya. Memang semakin kompetitif Liga 1. Nah mengenai pertandingan melawan Sleman tadi kita sudah dibahas sedikit. Yang jelas laga tersebut adalah laga yang menentukan untuk kedua tim. Bagaimana mereka apakah mereka bisa bersaing. Karena mereka seri saja Bil. Kalau pertandingan itu berakhir seri maka keduanya dipastikan untuk turun kasta ke Liga 2. Oke. Makanya udah turun kasta nih Liga 2. Padahal sama-sama tim promosi ya. Tapi kalau tim promosi apa namanya tim degradasi. Kalau dia seri itu bisa dikatakan dia turun ke Liga 2. Waduh. Berat banget kan? Ngeri-ngeri sedap. Makanya kalau bisa harus menang nih ya. Ya. Oke. Nah terus. Nah yang tadi kita bicara ini Baraden. Nampaknya memang peluang yang sangat sulit nih Baraden. Bagi PSIS, Sleman. Nah kalau ini sampai terjadi nih. Apa dampak yang terjadi di zona degradasi nanti nih? Ya, pertama memang kalau kenapa di situ mungkin tertulisnya cuma PSS Semarang dengan Sleman ya. Karena Barito sebenarnya masih ada peluang Bil. Karena masih peluang ada Barito yang signifikan lah kalau dia bisa menangkan 3 pertandingan langsung ya. Tapi karena dia bersaing dengan Semen Padang, di mana poinnya cuma berbeda sedikit saja dan masih ada fluktuatif untuk klasemen. Namun dampaknya yang terjadi pastinya untuk pemain-pemain dari Liga 1 yang saat ini di Sleman atau di Semarang atau di Barito nanti mereka akan mencari peluang untuk bagaimana untuk ke tim-tim di Liga 1 musim depan. Karena pada dasarnya kalau dia berada di Liga 2 nanti akan sulit untuk karirnya lagi ya. Apalagi pemain muda ya notabene. Jadi dampaknya akan banyak bursa transfer dari tim degradasi yang menuju ke 18 tim lainnya ntar musim depan nih. Yang memberikan banyak perubahan-perubahan untuk musim depan pastinya menarik banget untuk musim depan. Kalau bicara rumor pasti sudah banyak rumor yang akan beredar ya. Oke, nah tadi kita ngomongin rumor juga nih Baraden. Sedikit kita bicarakan rumor pemain yang mungkin bergabung dari tim yang degradasi nih Baraden. Sayang banget nih kalau mereka pemain-pemain bagus degradasi main di Liga 2. Sayang maksudnya. Walaupun ada kemungkinan juga Liga 2 kan besok ada kemungkinan 5 pemain asing ya Bil. Tapi kan baik lagi mengarungi Liga 2 dengan Liga 1 itu kan juga membutuhkan biaya yang besar. Apakah tim sanggup untuk mengelola finansialnya kan? Ya. Nah, kita ngomongin ada pemain nih. Viko pemain dari PSS Sleman nampaknya akan diincar oleh Persija Jakarta. Nah kalau gabung akan pengaruh kan nih buat Macan Kemayoran Marade? Wah, gue juga suka banget ya dengan penampilan Viko ya. Dia sebagai mungkin di ininya adalah penyerang sayap ya. Tapi dia bisa bermain kalau di Sleman itu bisa bermain mobile banget. Itu gue asli akuin jempol buat Viko. Bermain dengan bisa ke kanan, ke kiri, di tengah, mencari bola dari belakang gitu. Maksudnya itu sosok yang memang saat ini mungkin dibutuhkan Persija Jakarta karena melihat Gajos performanya masih naik turun dan bisa saja menjadi alternatif Persija Jakarta kalau misalkan
diincar dan akhirnya jadi. Jadi pemain ini sangat penting menurut gue untuk PSS Sleman, dan kalau misalnya berada di Persija Jakarta maka akan menambah lini depan dari Persija Jakarta yang sangat baik nantinya untuk mengarungi musim depan nih. Dan sebenarnya juga masih banyak rumor. Karena kita lihatin ada juga pemain dari Belgia, pemain timnas Belgia, Bill, yang seharga sekitar 24 miliar kalau nggak salah. Deans Martins, dia akan bergabung ke Bali United katanya. Bali. Wow. Musim depan kalau misalnya memang jadi, kalau dari segi keuangan mungkin Bali menurut gue kuat ya. Tapi apakah mau nih Deans Martin, karena sudah ada follow-followan di akun Instagram Bali dengan Deans Martin nih. Makanya ini peluang besarnya kemungkinan bergabung ada ya. Nah, kalau memang jadi, kita akan melihat lagi pemain-pemain Eropa yang berkelas di Liga 1 dan akan menarik lagi nih untuk Liga 1 musim depan. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu Pak Raden ya. Semakin apa sih Pak Raden, misal contoh kayak Liga Arab kemarin lah ya, sebelum Cristiano Ronaldo itu kita pada jarang yang nonton Liga Arab Pak Raden. Gak ada Ronaldo ya kan ada. Pas ketika Cristiano Ronaldo pindah, banyak pemain Eropa ya kan, kayak Mane ya kan, ada juga Benzema. Iya, akhirnya banyak nih yang nonton juga Liga-Liga Arab Pak Raden. Nah, mungkin salah satu fungsinya ya ini juga kali Pak Raden, kita harapkan Pak Raden ya. Kita harapkan untuk memperbaiki kualitas liga kita pastinya, Bill, karena kita memang kalau berdasarkan liga kita masih jauh banget di levelnya. Saat ini 25 besar di Asia, dan untuk peluang bermain di ACL Elite aja yang bersama Cristiano Ronaldo kita masih sulit, Bill. Karena ya semoga saja nanti musim depan yang mewakili tim manapun bisa lebih berjuang lagi untuk mengangkat nama liga kita ya. Dan lebih ada mungkin pertemuan dulu antara klub yang mewakili dengan PT LIB atau PSSI supaya menentukan jadwal, tidak ada miskom lagi, dan biar mereka bisa fight gitu di Asia, Bill. Iya, oke Pak Raden, kita sedikit nyinggung nih bakalan seperti apa nanti pertandingan Persib Bandung nih Pak Raden lawan Barito di hari Jumat. Persib Bandung akan bermain dengan dukungan ribuan bobotoh di pasti. GBLA dengan sambil merayakan juara. Tentunya walaupun belum ada trofi yang diberikan, nanti pekan 34 baru ada trofinya. Yang jelas penampilan mereka akan bermain lebih nyaman untuk Persib Bandung. Dengan hasil kemarin waktu gua lihat juga di story media sosial Bandung saat merayakan nobar, wah luar biasa. Saat gol terakhir dari Vergonji yang membuat jingkrak semua pemain. Karena sambil ngopi sudah juara. Nah, kalau peluang pertandingan itu akan berangsur sengit, Bill, menurut gua ya. Walaupun ini Persib Bandung sudah juara, karena Barito membutuhkan poin untuk keluar dari zona relegasi. Berarti Barito akan mencoba menampilkan cara permainan menyerang, tidak akan bermain bertahan karena dia membutuhkan kemenangan. Sedangkan Persib Bandung mungkin akan sedikit menunggu saja atau mencari counter attack, di mana nanti mungkin pemain seperti Tyron Depino, karena kita belum tahu nih Ciro Lopez bisa bermain atau tidak kondisinya. Yang jelas kalau tidak ada Ciro, masih ada nama juga yang lain yang bisa dimainkan, ada Rian Kurnia. Dan apakah DDS bisa kembali comeback di Persib Bandung? Ya tinggal bagaimana pemain Persib Bandung, gua rasa tidak terlalu akan tampil menyerang lagi, lebih menunggu saja dan memanfaatkan peluang skill apapun. Sedangkan kalau untuk pertandingan tersebut, Barito yang akan lebih coba terus penyerang. Ya, karena Barito ada di zona degradasi, Bang Raden. Ya pasti pertandingannya kita tunggu aja ya di hari Jumat, Bang Raden ya. Iya, kita juga kemudian akan melaksanakan pertandingan tersebut. Iya, pasti sangat-sangat seru dan sangat-sangat euforianya berasa banget, Bang Raden. Kita pengen lihat euforia di stadion seperti apa sih ya. Betul. Nah, tadi untuk tim-tim yang ada di zona degradasi nih, Bang Raden, pasti juga pertandingan juga sangat sengit, apalagi kita dengar wasitnya pun akan dipilih, Bang Raden, untuk memimpin pertandingan di zona degradasi ya kan. Betul. Oke, Bang Raden, semoga untuk tim-tim yang ada di zona degradasi semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, dan Bang Raden mungkin pembahasan kita sampai sini aja, Bang Raden ya. Oh ya, Bang Raden, nih kita udah ada TV baru nih, monitor baru di belakang nih. Ya kan. Coba kasih paham Bang Raden yang mau masuk produknya, ini udah nempelin ini logo sini kan. Ya, sekarang kita udah tampilan baru nih. Di sini sudah ada layar kaca dan juga di depan ada tab yang mungkin nanti kalau kalian nih ya yang punya produk atau yang ingin kita pasarkan di sini, pastinya kita akan buat konten terlebih dahulu untuk konten kalian dan baru kita pembahasan sepak bolanya.
Nah, ntar bisa masuk ke tampilan di layar kaca TV besar ini. Betul. Dan tentunya mungkin di tab juga ada. Iya, tenang aja kok untuk yang di awal-awal nggak mahal kok, maksudnya sponsornya masih bisa deal-dealan Masih lah. deal-dealan lah ya, nggak mahal banget lah, murah lah, pasti terjangkau Iya. lah. Mau baik itu produk, mau itu akun-akun yang mau kita bantu sponsorin juga Iya. bisa. Karena gitu. kalau misalnya produknya, yang penting kalau misalnya produk ya produknya harus tampil ke sini Bil, gitu aja ya. Oke, terus satu lagi Pak Raden, ya baik para supporter mau Persib Bandung, Persija, berkali-kali kita sebutin nih, Ya. Arema, Persebaya, Madura yang ada di sekitar Jabodetabek, khususnya di Jakarta Selatan. Boleh aja nih kalau mau gabung kemari, kita nongkrong-nongkrong, kita ngopi-ngopi ngebahasin Liga 1 nih, apalagi udah di akhir musim, ngebahas Persib Bandung, ngebahas tim apa aja lah. Boleh gabung di sini, kita bikin konten Pak Raden. Iya, atau mungkin kalian mau curhat tentang keluh kesah tim kalian gitu kan di musim ini gitu kan. Boleh. Mukanya disamar-samarin boleh pakai topeng biar gini nggak jadi masalah. Iya. Oke, terus satu lagi Pak Raden, jangan lupa di subscribe yang penting Tentunya Pak Raden. karena subscribe itu membantu perkembangan channel ini, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini di like, di share ke teman-temannya. Iya, oke, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada salah kata, kritik-kritikan boleh di kolom komentar ya, yang halus-halus saja. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.